Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Di balik setiap kelahiran, ada rahasia yang tidak selalu tampak oleh mata manusia. Tidak ada yang datang ke dunia ini sekadar kebetulan, termasuk mereka yang dilahirkan tepat pada weton pahing. Angka, hari, dan pasaran yang tampak sederhana, ternyata menyimpan misteri besar. Sebuah misi jiwa yang dititipkan langsung oleh langit. Orang pahing sering menjalani hidup seolah biasa saja. Mereka bekerja, berkeluarga, bergaul, jatuh bangun layaknya manusia lain. Namun sesungguhnya, langkah-langkah kecil mereka sedang diarahkan menuju jalan yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Mereka tidak sekadar hidup, mereka sedang ditempa, dipersiapkan, dan digembleng untuk sebuah peran istimewa yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Cobalah perhatikan orang-orang yang lahir pada weton ini. Di luar mereka tampak sederhana, bahkan ada yang hidup penuh keterbatasan. Tetapi bila kita mendekat, ada sesuatu yang berbeda. Ada aura ketenangan, daya tarik yang sulit dijelaskan, dan kekuatan batin yang lahir dari pengalaman hidup yang berat. Mereka bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa pilihan yang sedang menjalani perjalanan spiritual panjang. Sejak kecil, banyak dari mereka sudah akrab dengan luka, pertengkaran keluarga, kesulitan ekonomi, kehilangan orang terkasih, atau rasa keterasingan sering menjadi bagian awal cerita hidup mereka. Namun anehnya dari semua itu mereka tidak tumbang. Justru sebaliknya, semakin kuat, semakin peka, dan semakin tangguh. Mereka sering terlihat lebih suka menyendiri, bukan karena antisosial, melainkan karena batin mereka butuh ruang untuk berdialog dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Dan dari kesunyian itulah lahir kebijaksanaan yang kelak akan menjadi bekal untuk menjalankan misi hidupnya. Lalu apa sebenarnya rahasia besar yang tersimpan dalam diri orang-orang yang lahir pada weton pahing? Mengapa kelahiran mereka disebut sebagai salah satu tanda langit yang istimewa? Mari kita uraikan 8 kunci utama yang menyingkap takdir besar mereka. Bayangkan sebuah malam yang pekat, gelap gulita, tanpa bintang, tanpa bulan, dan tanpa lampu. Dalam keadaan seperti itu, satu cahaya kecil saja mampu menjadi penuntun. Cahaya itu bisa memberi arah, memberi harapan, dan mengusir rasa takut. Begitulah gambaran peran seorang yang lahir dengan weton pahing. Mereka diciptakan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan hidup orang-orang di sekitarnya. Sejak kecil, banyak dari mereka sudah menunjukkan sifat yang berbeda. Mereka seringkali lebih dewasa dari usianya, mampu menenangkan orang lain meski dirinya sendiri sedang terluka. Ada yang menjadi sandaran bagi teman-temannya. Ada pula yang diam-diam menjadi penghibur bagi keluarganya yang penuh masalah. Mereka seakan memikul tanggung jawab yang lebih besar dari anak-anak lain. Energi bawaan weton pahing memang kuat. Mereka bukan sekadar hadir untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ada daya tarik batin yang membuat orang merasa aman berada di dekat mereka. Bahkan ketika mereka tidak banyak bicara, kehadiran mereka sering menimbulkan ketenangan. Seakan jiwa mereka memancarkan cahaya yang tak terlihat, namun bisa dirasakan oleh siapapun. Namun menjadi pembawa cahaya bukanlah hal yang mudah. Cahaya hanya akan berarti ketika ada kegelapan. Dan itu berarti, orang-orang pahing seringkali ditaruh dalam situasi yang sulit, penuh cobaan, bahkan dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kehilangan arah. Tak jarang mereka harus mengorbankan kenyamanan dirinya demi membantu orang lain. Ada banyak kisah orang pahing yang hidupnya penuh liku. Namun jika ditelusuri lebih dalam, setiap ujian itu justru membuat mereka semakin bercahaya. Mereka belajar kesabaran, belajar ikhlas, belajar memahami luka, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang mampu mengerti penderitaan orang lain. Bagi mereka, setiap luka bukanlah akhir melainkan jalan untuk menjadi lebih kuat. Bahkan dalam lingkup keluarga, orang pahing sering menjadi penentu arah. Saat terjadi konflik, mereka bisa hadir sebagai penengah. Saat suasana kacau, mereka bisa menenangkan. Tak jarang, tanpa disadari, mereka menjadi tiang yang menjaga keluarganya tetap utuh. Di mata orang awam, mungkin mereka tampak biasa saja. Namun jika kita peka, akan terasa bahwa di balik mata mereka ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Ada kebijaksanaan yang tidak mereka pelajari dari buku, melainkan dari perjalanan batin yang panjang.
Inilah yang membuat mereka sering disebut sebagai pribadi yang lebih tua dari usianya. Dan begitulah, tugas utama orang Pahing adalah membawa cahaya. Meski sering kali mereka tidak menyadarinya, orang-orang di sekitar mereka selalu mendapatkan manfaat dari keberadaan mereka. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa telah menolong banyak jiwa, tetapi semesta tahu bahwa peran itu nyata. Pertanyaannya, dari mana asal cahaya ini? Mengapa jiwa Pahing seakan membawa misi spiritual untuk memberi harapan bagi orang lain? Jawabannya terletak pada rahasia kedua yang akan kita buka. Setiap manusia lahir membawa takdir, namun tidak semua takdir memiliki bobot yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang diturunkan bukan sekadar untuk menjalani hidup, melainkan untuk membawa perubahan bagi lingkungannya. Dan salah satu yang dipercaya memiliki peran besar itu adalah mereka yang lahir dengan weton Pahing. Sejak zaman Jawa kuno, para leluhur sudah melihat tanda-tanda bahwa orang Pahing memikul beban langit. Ada sesuatu yang lebih besar yang dititipkan kepada mereka. Inilah yang disebut dengan misi ilahi. Sebuah misi yang seringkali tersembunyi, bahkan dari diri mereka sendiri. Misi ini tidak selalu berupa hal besar, seperti memimpin negara atau menjadi tokoh terkenal. Justru misi ilahi orang Pahing sering hadir dalam bentuk yang sederhana namun berdampak luas. Mereka bisa menjadi jembatan yang mempertemukan orang-orang, bisa menjadi penolong di saat genting, atau menjadi penggerak perubahan dalam lingkup kecil. Namun dampaknya menjalar seperti riak air yang menyentuh banyak sisi kehidupan. Orang Pahing sering ditempatkan semesta pada situasi yang seakan kebetulan, padahal semuanya sudah diatur. Misalnya, mereka hadir di waktu yang tepat untuk menolong seseorang atau bertemu dengan orang yang kelak mengubah jalan hidup mereka. Semua seolah sudah ditulis dalam kitab takdir, karena membawa misi ilahi. Hidup orang Pahing jarang mulus. Mereka kerap merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Ada perasaan hampa, ada kerinduan terhadap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah panggilan jiwa. Mereka seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata untuk mencari arti yang lebih dalam dari hidup. Banyak dari mereka mengalami kejadian-kejadian yang membuat hati terguncang. Ujian, kehilangan, atau pengkhianatan datang bukan tanpa alasan. Semua itu adalah proses untuk membentuk jiwa mereka agar cukup kuat menjalankan peran besar. Karena tanpa ujian, mereka hanya akan menjadi manusia biasa. Dengan ujian, mereka berubah menjadi pribadi yang memiliki kekuatan batin. Misi ilahi orang Pahing adalah tentang memberi terang, memberi kekuatan, memberi arah. Bahkan dalam doa-doa mereka, sering terselip harapan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Semesta seakan membentuk mereka agar selalu berpikir melampaui kepentingan pribadi, dan justru disitulah letak keistimewaan mereka. Orang Pahing mungkin tidak selalu disukai, bahkan bisa jadi disalahpahami. Tapi pada akhirnya, keberadaan mereka akan dikenang. Karena setiap langkah mereka adalah bagian dari benang merah yang ditenun oleh tangan takdir. Ada sesuatu yang unik dari orang berweton Pahing. Meski mereka tidak selalu meminta untuk memimpin, orang-orang di sekitarnya seringkali secara alami menaruh harapan pada mereka. Seakan-akan ada magnet dalam diri orang Pahing yang membuat orang lain mau mendengar, mau mengikuti, bahkan mau berjalan bersama dalam arah yang mereka tunjukkan. Rahasia ini bukan datang semata-mata dari karisma luar, tetapi dari proses panjang yang telah mereka jalani. Ingatlah, orang Pahing sudah terbiasa melewati ujian berat sejak muda. Dari pengalaman pahit itulah mereka belajar banyak hal, tentang kesabaran, tentang mengendalikan diri, dan tentang arti keberanian sejati. Semua itu membuat mereka lebih matang dibandingkan orang lain seusianya. Maka ketika berada dalam sebuah kelompok, orang Pahing kerap muncul sebagai pengarah. Ia tidak harus berteriak, tidak harus menunjukkan otoritas dengan paksa, cukup dengan sikap tegas, tutur kata yang mantap, dan keyakinan dalam hatinya. Itulah yang menjadikan orang-orang di sekitarnya merasa aman untuk berjalan di bawah arahan mereka. Namun kepemimpinan orang Pahing tidak selalu mulus. Ada masa di mana sikap keras kepala mereka justru menimbulkan pertentangan. Karena terlalu yakin dengan visinya, mereka terkadang lupa mendengar suara orang lain. Inilah titik rawan yang bisa menjatuhkan seorang Pahing dari kursi kepercayaan. Tetapi ketika mereka berhasil menyeimbangkan antara ketegasan dan kerendahan hati, maka wibawa mereka menjadi sempurna. Menariknya, orang Pahing bukan tipe pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka cenderung merasa tenang jika orang-orang di sekitarnya juga ikut sejahtera. Ada naluri untuk melindungi, memberi arahan, bahkan rela berkorban demi kebahagiaan bersama. Sifat inilah yang membuat mereka sering diingat sebagai sosok pamong atau pengayom. Dalam sejarah Jawa,
Banyak tokoh besar yang lahir pada weton pahing. Mereka menjadi penguasa, pemimpin spiritual, hingga panglima perang yang dihormati. Tidak semua kisahnya indah, karena ada pula yang terjerumus oleh ambisinya sendiri. Tapi satu hal pasti, weton ini menyimpan aura kepemimpinan yang tidak bisa dipungkiri. Jika sudah sampai pada fase dewasa, terutama setelah melewati badai ujian hidup, maka kepemimpinan alami orang pahing akan semakin terlihat jelas. Mereka mampu menyatukan orang-orang dengan tujuan yang lebih tinggi, bahkan menggerakkan perubahan besar dalam lingkungannya. Kepemimpinan inilah yang nantinya berhubungan erat dengan pintu rezeki mereka. Karena semakin banyak orang yang mereka tuntun, semakin besar pula jalan kebaikan yang terbuka untuk dirinya. Dan disitulah rahasia rezeki besar orang pahing mulai terkuak. Ada satu hal yang membuat banyak orang sering iri atau heran dengan mereka yang lahir di weton pahing. Bagaimanapun kerasnya hidup menghantam, bagaimanapun pahitnya ujian yang datang silih berganti, seakan ada satu pintu yang selalu terbuka untuk mereka, pintu rezeki. Orang pahing bukan tipe yang mudah menyerah. Mereka memang sering jatuh, bahkan kadang terpuruk sampai titik terendah. Tetapi anehnya, tidak lama kemudian mereka mampu bangkit lagi dengan kekuatan baru. Disinilah letak rahasianya. Energi pahing selalu terhubung dengan jalan keluar, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun mereka menemukan peluang baru. Bahkan saat semua orang di sekitarnya bingung, orang pahing bisa melihat celah yang sebelumnya tidak terlihat. Mereka memiliki kecerdikan alami dalam memanfaatkan keadaan. Tak jarang, mereka menemukan sumber rezeki dari sesuatu yang dianggap sepele oleh orang lain. Itulah sebabnya banyak orang pahing yang akhirnya sukses di bidang usaha atau perdagangan. Namun jangan salah, rezeki bagi orang pahing bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah tanpa usaha. Justru karena ujian hidupnya yang berat, mereka dipaksa untuk belajar bekerja keras sejak awal. Mereka tahu betul rasanya hidup kekurangan, sehingga ketika kesempatan datang, mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Ketekunan dan kesungguhan itulah yang membuat hasil jerih payahnya berlipat ganda. Ada pula keunikan lain. Meski rezeki orang pahing seolah tidak pernah jauh, namun jarang sekali mereka menikmatinya sendirian. Entah karena sifat dermawan atau karena takdir yang menempel pada wetonnya, mereka sering berbagi, baik kepada keluarga, sahabat, bahkan orang asing sekalipun. Dan justru dari kebiasaan berbagi inilah rezeki mereka semakin mengalir deras, seperti sungai yang tidak pernah kering. Tidak heran bila banyak orang pahing yang akhirnya dikenal sebagai penolong. Mungkin bukan selalu dalam bentuk uang, tetapi mereka sering menjadi penghubung jalan keluar bagi orang lain. Ada kalanya rezeki besar mereka bukan hanya harta, melainkan juga jaringan pertemanan, kepercayaan orang-orang, hingga kedudukan yang membawa manfaat luas. Yang perlu diingat, keberlimpahan rezeki orang pahing biasanya akan benar-benar stabil ketika mereka sudah melewati masa-masa ujian awal hidupnya. Semakin matang mereka menghadapi diri sendiri, semakin besar pula pintu rezeki yang dibukakan. Bahkan ada masa tertentu, terutama setelah melewati usia matang, di mana hidup mereka benar-benar berubah total. Dari kesulitan menuju kecukupan, dari keterbatasan menuju kelimpahan. Maka jika Anda atau orang terdekat Anda lahir di weton pahing, jangan pernah khawatir akan nasib rezeki. Jalan Anda mungkin berliku, penuh duri, dan tidak mudah dijalani. Tetapi percayalah, Tuhan telah menitipkan janji khusus pada weton ini. Rezeki tidak akan pernah jauh darinya. Salah satu anugerah terbesar yang dimiliki orang pahing adalah intuisi yang luar biasa tajam. Mereka seringkali bisa merasakan sesuatu bahkan sebelum hal itu terjadi, seolah ada bisikan halus yang menuntun mereka, membuat langkah-langkah yang mereka ambil jarang salah arah. Bagi sebagian orang, intuisi hanyalah perasaan samar. Tetapi bagi orang pahing, intuisi bisa berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan. Misalnya, mereka bisa tiba-tiba merasa gelisah saat hendak mengambil keputusan yang salah, atau justru merasa tenang dan mantap ketika jalan yang dipilih memang sudah sesuai dengan takdirnya. Banyak kisah yang menunjukkan kepekaan batin orang pahing. Ada yang bisa menebak isi hati orang lain hanya dari tatapan mata. Ada yang bisa merasakan aura sebuah tempat. Bahkan ada pula yang memiliki mimpi-mimpi yang kelak terbukti menjadi kenyataan. Inilah sebabnya orang pahing sering dianggap memiliki mata batin yang lebih terbuka dibanding weton lain. Namun karunia ini tidak datang tanpa konsekuensi. Semakin tajam intuisi seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menggunakannya dengan bijak. Orang pahing dituntut untuk tidak menyalahgunakan kepekaannya demi kepentingan pribadi semata. Jika mereka mengabaikan suara hati dan hanya mengikuti nafsu, maka energi yang seharusnya menjadi berkah bisa berubah menjadi bumerang.
Dalam tradisi Jawa, orang Pahing sering dianjurkan untuk memperkuat batinnya melalui tirakat, doa dan laku spiritual. Sebab, semakin jernih jiwa mereka, semakin bersih pula intuisi yang keluar. Ketika hati dipenuhi amarah atau iri dengki, maka intuisi bisa kabur bahkan menyesatkan. Sebaliknya, ketika hati bening dan penuh kasih, maka intuisi bisa menjadi penuntun hidup yang sangat akurat. Tak heran bila banyak tokoh besar, pemimpin, atau orang yang dihormati masyarakat lahir pada weton Pahing. Mereka bisa membaca situasi sebelum orang lain menyadarinya. Mereka tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus menunggu. Mereka bisa merasakan mana orang yang tulus mendekat dan mana yang hanya berpura-pura. Di balik semua itu, intuisi orang Pahing seringkali membuat mereka terlihat misterius. Ada kalanya mereka tahu rahasia orang lain tanpa pernah diberitahu. Ada saat-saat di mana ucapan mereka seperti ramalan yang akhirnya benar-benar terjadi. Hal inilah yang membuat orang Pahing disegani, bahkan kadang ditakuti. Namun itu jika digunakan dengan benar, intuisi dan mata batin orang Pahing akan menjadi cahaya penerang, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Itulah warisan ilahi yang dititipkan pada weton ini, sebuah kearifan batin yang melampaui logika biasa. Dalam tradisi Jawa, ada sebuah keyakinan bahwa setiap orang tidak hanya membawa nasib dari dirinya sendiri, tetapi juga mewarisi jejak karma leluhur. Weton Pahing termasuk salah satu weton yang paling kuat, terhubung dengan garis keturunannya. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, baik itu kebajikan maupun kesalahan, seringkali bergaung dan memengaruhi perjalanan hidup orang Pahing. Tak jarang, orang Pahing merasa seolah-olah hidup mereka penuh beban yang tak terlihat. Ada yang merasa sering terhalang dalam usaha, ada yang selalu diuji dalam hal kesehatan, atau ada pula yang terus berputar dalam lingkaran permasalahan keluarga. Semua itu kadang bukan semata-mata akibat perbuatannya sendiri, melainkan gema dari hutang karma leluhur yang belum tuntas. Namun di balik beban itu, orang Pahing justru diberi kekuatan istimewa. Mereka memiliki kemampuan untuk memutus rantai karma. Mereka bisa menjadi generasi yang mengakhiri siklus penderitaan, sekaligus membuka jalan baru bagi keturunannya. Tidak heran jika banyak orang Pahing ditakdirkan menjadi sosok pembaharu dalam keluarganya. Orang pertama yang bisa membawa perubahan, orang pertama yang bisa bangkit dari kemiskinan, atau orang pertama yang bisa mengembalikan nama baik keluarga. Tetapi tentu saja, semua itu tidak datang dengan mudah. Orang Pahing seringkali harus menjalani ujian hidup yang lebih berat dibandingkan saudara-saudaranya. Mereka diuji dengan cobaan yang menguras tenaga dan batin, hingga kadang membuat mereka merasa tidak kuat. Namun sesungguhnya itulah jalan yang sudah digariskan. Jalan penderitaan itu adalah kunci untuk membuka gerbang pembebasan. Bagi orang Pahing, menjalani laku spiritual sangatlah penting. Ritual sederhana seperti tirakat, puasa, doa, atau sekadar memperbanyak kebaikan sosial bisa menjadi cara untuk membersihkan karma leluhur yang masih melekat. Semakin mereka ikhlas menerima ujian, semakin cepat pula beban itu berkurang. Dan saat beban leluhur telah terselesaikan, maka jalan kehidupan mereka akan terbuka lebar dengan rezeki, kedamaian, dan keberkahan. Banyak kisah menunjukkan bahwa ketika seorang Pahing berhasil menaklukkan karma leluhurnya, keturunan setelahnya hidup jauh lebih mudah. Seolah-olah perjuangan berat, satu orang menjadi tumbal yang membuka jalan terang bagi seluruh keluarga. Itulah mengapa orang Pahing sering disebut sebagai penebus dosa leluhur, sekaligus pembawa berkah generasi. Maka bila Anda atau orang terdekat Anda lahir pada weton Pahing, jangan pernah putus asa ketika menghadapi ujian yang tampak tak ada ujungnya. Bisa jadi Anda sedang menjalankan misi besar, membebaskan keluarga dari jeratan karma masa lalu, sekaligus membuka pintu keberkahan bagi anak cucu. Dalam hitungan Jawa, ada masa-masa tertentu di mana garis nasib seseorang mengalami pergeseran besar. Untuk orang yang lahir pada weton Pahing, titik perubahan itu biasanya datang di sekitar usia 35 tahun. Sebuah masa yang sering disebut sebagai titik balik kehidupan, di mana roda nasib mereka berputar dari gelap menuju terang, dari penderitaan menuju keberkahan. Banyak orang Pahing yang sebelum umur 35 menjalani hidup penuh badai. Mereka diuji dengan masalah ekonomi yang seolah tak kunjung selesai, cobaan rumah tangga yang berat, hingga perasaan sepi yang dalam meski dikelilingi banyak orang. Beberapa bahkan mengalami kegagalan berulang, jatuh bangun berkali-kali tanpa melihat secercah cahaya harapan. Namun semua itu bukan tanpa arti. Semua ujian itu sejatinya adalah proses pendewasaan, tempaan batin, dan pembersihan diri agar mereka siap menerima anugerah
besar setelah melewati ambang usia keramat itu. Ketika memasuki usia 35, pintu keberuntungan mulai terbuka lebar. Mereka yang dulunya kesulitan ekonomi mulai menemukan jalan rezeki yang stabil. Usaha yang dulu macet perlahan berbuah hasil, karir yang stagnan mulai naik, bahkan orang yang tadinya tidak dianggap justru muncul sebagai pemimpin. Seolah-olah semesta tiba-tiba bersekutu untuk menghadiahkan jalan baru yang penuh cahaya. Tidak hanya materi, perubahan besar juga terjadi dalam batin. Orang Pahing di usia ini cenderung lebih bijaksana, lebih sabar dan lebih mampu mengendalikan emosi. Mereka menjadi sosok yang matang, dihormati dan disegani. Banyak yang kemudian menemukan tujuan hidup sejati, merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan mampu menjalankan peran sebagai penuntun bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Namun penting untuk diingat, titik balik ini hanya akan benar-benar terasa bila orang Pahing mau melewati fase ujian sebelumnya dengan ikhlas. Jika mereka terus memberontak, mengeluh dan menyerah, maka energi perubahan itu bisa terhambat. Tetapi bila mereka tekun, sabar, dan tetap berpegang pada laku spiritual, maka usia 35 menjadi gerbang menuju kejayaan. Tak jarang, orang Pahing yang telah melewati usia ini menjadi pusat keberkahan bagi keluarganya. Mereka bukan hanya berhasil memperbaiki hidup sendiri, tetapi juga mengangkat derajat saudara-saudaranya, bahkan membuka jalan bagi generasi setelahnya. Itulah mengapa usia 35 bagi Pahing disebut sebagai usia puncak perubahan nasib, sebuah momen sakral yang menandai lahirnya diri baru yang lebih kuat, lebih bijak dan lebih bercahaya. Sahabat, setelah kita menyusuri satu demi satu rahasia besar di balik kelahiran weton Pahing, kini kita sampai pada simpulan yang mendalam. Pahing bukan sekadar hari pasaran Jawa. Ia adalah simbol dari cahaya, kekuatan dan misi kehidupan. Orang yang lahir di bawah naungan weton ini memikul tanggung jawab besar, sekaligus dianugerahi bekal luar biasa untuk menuntaskan perjalanan hidupnya. Sejak awal, kita telah melihat bagaimana Pahing membawa cahaya ilahi yang menjadikannya pribadi berbeda. Mereka bukan manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa terpilih yang harus menempuh jalan penuh ujian. Tidak jarang mereka diuji dengan kesulitan berat sejak muda, baik dari sisi rezeki, batin, maupun hubungan sosial. Namun semua cobaan itu bukanlah kutukan. Ia adalah jalan pembersihan, latihan kesabaran, dan sarana untuk menajamkan batin. Ketika mampu melewati semua rintangan, orang Pahing berubah menjadi pribadi luar biasa. Mereka tampil sebagai pemimpin alami, berwibawa tanpa harus banyak bicara, dan seringkali menjadi penuntun bagi orang di sekitarnya. Rezeki pun mengalir, bukan hanya untuk diri mereka, melainkan juga menjadi berkah bagi keluarga dan orang lain. Lebih dari itu, orang Pahing juga membawa warisan karma leluhur. Mereka sering menjadi generasi yang menebus hutang energi masa lalu, sekaligus membuka jalan baru bagi generasi setelahnya. Inilah mengapa banyak keluarga yang merasa kehidupan mereka berubah setelah lahirnya anak dengan weton Pahing. Dan puncaknya, kita melihat bagaimana usia 35 menjadi gerbang sakral bagi orang Pahing. Di titik itu, roda nasib berputar, cahaya yang selama ini tersembunyi akhirnya menyala terang. Mereka yang mampu bertahan dalam badai ujian akan bangkit sebagai pribadi baru, bijaksana, kuat dan penuh wibawa. Maka kesimpulannya jelas, Pahing adalah weton pembawa perubahan besar. Mereka lahir untuk mengajarkan arti perjuangan, kesabaran dan keikhlasan. Mereka adalah pelita yang berjalan di tengah kegelapan, dan siapapun yang dekat dengan mereka akan turut merasakan percikan cahayanya. Untuk Anda yang lahir di weton Pahing, jangan pernah ragu. Jalan Anda mungkin berliku, penuh duri dan seringkali membuat hati nyeri. Namun percayalah, semua itu adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Pegang erat laku spiritual, jaga hati tetap ikhlas dan terus melangkah. Karena di ujung jalan, yang menanti bukan hanya keberkahan untuk diri Anda, tetapi juga untuk banyak jiwa yang akan Anda bimbing. Dan akhirnya, semoga kisah tentang weton Pahing ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap kelahiran membawa makna, setiap hari memiliki misterinya sendiri, dan setiap jiwa terikat dalam garis takdir yang tak pernah salah. Salam hangat penuh doa. Semoga cahaya selalu menyertai langkah Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.